Dan pemirsa untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal pada hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Barita Effendi, Investment Consultant sekaligus founder Indonesia Investment Education. Halo, selamat pagi Mbak Rita, apa kabar? Iya, selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi pemirsa semuanya. Baik kabarnya. Iya, thank you sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mbak Rita, terkait dengan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia kemarin ke 5,25%. Sejauh apa sih Anda Mhm, menilai efektivitas adanya peningkatan di IHSG walaupun mungkin menguat tipis ya 0,72% benar. di penutupan kemarin. Seberapa besar sih ini dipengaruhi oleh keputusan suku bunga? Sebenarnya keputusan BI untuk memotong rate menjadi 5,25 itu cukup efektif untuk sentimen jangka pendek. Maka dari itu kemarin kita bisa melihat bahwa IHSG ada rebound walaupun nggak terlalu tajam ya, cuma 0,72. Tapi, pelaku pasar melihat bahwa ini sinyal dukungan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan peluang ekspansi kredit itu diharapkan bisa meningkat. Namun di sektor real itu kita memang masih butuh waktu ya untuk merasakan dampak dari penurunan suku bunga ini, tapi mungkin akan terasa nanti ke 2 sampai 3 kuartal ke depan nantinya. Baik, cukup efektif, bagaimana kemudian penurunan keputusan, suku bunga ini untuk, jangka Mhm, pendek mungkin hingga menengah gitu ya Mbak Rita. Tapi kalau kita iya, lihat di, kinerja dari, saham-saham perbankan kemarin, Anda menilai ini sudah cukup efektif atau enggak nih? Karena kita lihat nih sejumlah saham perbankan justru benar, malah melesu gitu. Gimana nih Mbak Rita? iya. Ya, emang kalau kita lihat sektor banking, properti kemarin tuh kayak nggak ada dampak Mhm, sama sekali ya efek mhm, daripada penurunan suku bunga ini ya. Tapi mungkin emang, terlalu kecil atau memang kita juga masih dihadapin dengan berbagai masalah dari regional seperti trade war dan masih masalah-masalah lain. Kalau dari banking mungkin juga ada mau diluncurkan Koperasi Merah Putih itu juga bisa memberi sentimen yang kurang positif ya. Kemudian spin-off, BRIS dengan Bank Mandiri itu juga punya, sentimen negatif untuk Bank Mandiri itu sendiri, makanya mhm, banknya mhm. nggak terlalu banyak bergerak gitu loh. Baik, belum ada katalis yang cukup kuat begitu ya dari sentimen, Iya, global perlu waktu. maupun dari dalam negeri sehingga penurunan suku bunga Benar, kali ini belum, begitu berdampak signifikan begitu ya terhadap kinerja saham-saham belum perbankan. terasa. Baik, Mbak, Mbak Rita, kita mau membahas terkait dengan bagaimana kemudian, Mhm, kalau Trump kemudian sudah memutuskan untuk penurunan tarif ke 19% ke Indonesia, tapi dengan mhm, syarat-syarat tertentu begitu ya. benar, Kabarnya iya, Presiden Prabowo ini mengatakan belum cukup puas begitu ya, sampai kemudian benar, 0% sebetulnya baru itu betul-betul memuaskan untuk Indonesia. Kabarnya sih mhm, masih mau negosiasi lagi, tapi kalau kita renegosiasi. lihat dulu, keputusan tarif 19% disertai dengan syarat-syarat ini, Anda melihat ini sudah ter-price in belum sih dalam kinerja IHSG di 2 hari ini begitu? Ataukah sebetulnya masih ada euforia dari, penurunan suku bunga dan juga saham-saham IPO sehingga gonjang-ganjing global ini belum terlalu berasa begitu? Belum terlalu berasa ya. Jadi waktu ada berita itu kita berharap tuh market check up gitu ya, ternyata ya udah naik aja tapi nggak sampai, begitu berdampak. Kita berharap kan tadi blue chip, terus, saham-saham big cap itu naik ya, bukan saham konglo ya. Kalau saham konglo kan Mhm, punya story sendiri ya, ya. saham-saham kayak banking, telco atau Astra itu naik tapi nggak terlalu terasa. Tapi minimal pemerintah udah menunjukkan sikap diplomatik yang gercep dan masih ingin negosiasi ulang, itu juga positif untuk menjaga sentimen pasar dan hubungan bilateral dengan Amerika ya, walaupun kita belum tahu nih hasil renegosiasi ini akan lebih baik nggak daripada apa yang sudah diterapkan. Karena kita tahu Trump itu orang yang sangat susah ya, Ya. jadi mungkin ya kita berharap hasilnya lebih positif daripada sekarang sih. Baik, masih ada penantian dan juga proyeksi yang, cukup positif lah Mhm, ya terkait dengan negosiasi yang dijalin lagi oleh Indonesia dengan Amerika benar. Serikat. Tapi sentimen utama apa sih Mbak yang Anda melihat ini bisa jadi pemberat IHSG di waktu-waktu terdekat ini, khususnya juga terkait dengan ada penguatan tapi memang masih cukup terbatas begitu ya, hal-hal apa Benar, saja yang mhm. betul-betul perlu dilihat dan diperhatikan oleh para investor? Mungkin bentar lagi kita akan masuk earning season juga ya, laporan keuangan kelihatannya mulai keluar dan kita juga mencermati untuk, saham-saham konglo, ada beberapa saham berkapitalisasi besar yang potensi akan masuk ke MSCI dalam waktu dekat, yaitu bulan, Agustus nanti. Tapi reviewnya itu udah dimulai dari pertanggal 18 sampai tanggal 31 Juli. Untuk melihat, dari kenaikan harga, likuiditas, dan lain-lain itu udah mulai dilihat. Mungkin itu yang bisa menambah sentimen
positif ke beberapa saham berkapitalisasi besar, dan untuk saham-saham seperti banking kita masih tunggu laporan keuangannya yang akan keluar bentar lagi. Apakah kinerjanya akan lebih bagus daripada yang sebelumnya? Itu aja sih sentimen yang masih kita tunggu, sama mungkin berita kayak pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan dalam waktu yang sangat dekat juga sih. Baik, tadi ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian para investor begitu ya. Yang terdekat ini terkait dengan laporan keuangan saham-saham dari sektor perbankan, kemudian juga sejumlah saham yang diproyeksikan bisa masuk MSCI sampai tadi ya terkait dengan peluncuran Koperasi Merah Putih. Baik, terkait dengan data dari net sale asing ini tampaknya masih cukup besar. Mbak Rita, Anda melihat sentimen global masih cukup dipenuhi ketidakpastian atau seperti apa sih? Iya, masih nggak ini, asing kan masih ngeliat juga ya, ini trade war, kita akhirnya nego, tapi kelihatannya mungkin belum terlalu berdampak secara positif banget ya, karena yang masuk dari Amerika itu nol gitu, sedangkan kita harus mengambil energi dari Amerika, which Ya. is banyak yang itu jauh lebih mahal karena jauh rutenya lebih jauh, biasa kita ngambil dari negara yang secara lokasi itu lebih dekat. Terus kita juga harus ngambil produk pertanian, itu juga entah akan membebani bagaimana, dan mengambil pesawat Boeing itu 50 gitu, itu kan wah ini gede juga biaya yang harus dipertimbangkan untuk, jadi asing itu masih ngelihat nih. Oke, Kemudian masih ngelihat juga kinerja perbankannya, apakah resultnya udah ada perbaikan, karena kemarin kan first Q kurang begitu bagus ya baik. resultnya. Mungkin itu masih dipakai untuk lihat juga ya Ya. mata uang rupiahnya apakah udah benar-benar lebih stabil. Baik, investor masih wait and see dengan Benar. data-data yang masih dinantikan juga begitu ya. Mbak Rita, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Pass. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Kita lihat sejauh ini IHSG tampak menguat 0,72% ke 7.243. Kemudian sejumlah saham yang menjadi jajaran top gainers di sini ada Antam, kemudian Bilog, ada DSSA, kemudian SSIA, Meri, NRCA, Telkom, BRPT, IOTF, dan PYFA. Sementara itu top losers datang dari KJEN, kemudian saham Fire, kemudian ada PNSE, ada BKSW, Nobu, kemudian TMPO, ada JKON, Dasak, dan juga KLAS. Sementara itu dari sektoral, pemirsa, sektor teknologi tampak masih memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 5%, disusul transportasi, dan sektor-sektor lainnya yang menguat juga ini ada energi, kesehatan, basic industries, finance. Sementara itu sektor-sektor yang melemah di sini ada properti dan juga industri. Di sini kita juga akan melihat selain daripada IHSG, kita akan melanjutkan ke pembukaan perdagangan Bursa Asia ya pada pagi hari ini, di mana kita lihat bersama-sama di sini ada Nikkei tampak melemah 0,25%. Kemudian di sini ada STI yang dibuka menguat 0,45%. Kemudian Kospi melemah 0,65% dan Hang Seng menguat 0,25%.